Oke, kita langsung aja bahas sebuah topik yang rumit tapi penting banget di zaman sekarang. Sisi gelap dari aplikasi kencan. Ini bukan cuma soal nyari jodoh ya, tapi juga soal gimana definisi selingkuh itu bergeser, ada paradoks psikologis yang aneh, dan ada akibat-akibat di dunia nyata yang sering banget nggak kita lihat. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Sebuah pertanyaan yang kayaknya jadi inti dari dilema zaman sekarang deh. Kalau kamu udah punya pasangan, terus kamu buka aplikasi Kencan cuma buat iseng, lihat-lihat, itu termasuk selingkuh nggak sih? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat gimana teknologi mengubah arti selingkuh. Terus, kita bedah psikologi di baliknya, yang saya sebut pelit komitmen, boros validasi. Abis itu, kita pindah ke sisi lain, yaitu fenomena sugar dating. Cari tahu alasannya, dan terakhir, kita bakal ungkap dampak kemanusiaan yang tersembunyi di balik semua ini. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, era baru perselingkuhan. Di sini nih, kita bisa lihat gimana aplikasi Kencan itu bikin batas antara sekedar temenan sama selingkuh jadi, ya, abu-abu banget. Jadi, apa sih sebenarnya perselingkuhan digital itu? Gampangnya gini, pengkhianatan itu sekarang nggak harus soal kontak fisik, tapi bisa juga soal koneksi emosional yang kamu bangun sama orang lain, atau bahkan fantasi online, kemana pikiranmu pergi waktu kamu lagi nggak sama pasangan. Nah, data dari studi Glidden Ipsos ini benar-benar bikin mata kebuka loh. Coba deh lihat grafiknya. 40% responden nganggap ikatan emosional itu selingkuh. Dan yang gila, angkanya sama persis sama yang nganggap hubungan satu malam itu selingkuh. Ini bukti nyata kan kalau buat banyak orang, pengkhianatan batin itu sekarang sama beratnya kayak pengkhianatan fisik. Dan kutipan dari Sybil Sidel ini wah ngena banget. Ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Udah bukan lagi soal tindakan fisik doang, tapi soal di mana hati dan pikiranmu berada. Inilah medan perang baru dalam sebuah hubungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yang menurut saya paling unik. Kita akan bahas psikologi di balik fenomena ini, khususnya pada pria yang sudah menikah. Ada sebuah paradoks yang menarik banget yang bisa kita sebut pelit komitmen tapi boros validasi. Nah, ini dia inti paradoksnya. Di satu sisi, mereka ini pelit banget sama yang namanya komitmen. Mereka nggak mau investasi emosi, nggak mau rentan, pokoknya hubungan itu dianggap kayak pilihan sampingan aja. Tapi, di sisi lain, mereka jor-joran banget buat nyari validasi. Mereka rela bayar mahal buat fitur-fitur di aplikasi, atau ngabisin waktu berjam-jam cuma buat dapat pengakuan kalau mereka itu masih laku. Aneh kan? Sekarang kita coba lihat dari sisi yang benar-benar berbeda. Sebuah fenomena yang ternyata tumbuhnya pesat banget juga. Bagian ketiga, sugar dating. Di sini kita lihat para wanita muda, Gen Z, yang justru secara aktif mencari hubungan dengan pria yang lebih tua dan mapan. Dan jangan salah, ini bukan fenomena kecil-kecilan loh. Statistik ini nunjukin skalanya yang masif. Platform sugar dating di Eropa itu tumbuhnya sampai 66%. Dan yang lebih bikin kaget, sekitar 70% penggunanya atau yang sering disebut sugar babies itu adalah mahasiswi atau pekerja yang baru mulai karir. Tentu ini bikin kita bertanya-tanya kan, kenapa? Kenapa banyak banget perempuan muda yang milih jalan ini yang kelihatannya sangat transaksional? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi ada beberapa alasan utama di baliknya. Pertama, ya jelas, soal ekonomi. Biaya hidup makin mahal dan gaji kerja paruh waktu seringkali nggak cukup. Kedua, ada pencarian akan stabilitas, baik itu uang maupun emosi, di tengah dunia yang serba nggak pasti ini. Dan yang menarik, ada juga keinginan buat menghindari drama pacaran biasa. Mereka lebih milih hubungan yang transparan dan to the point. Tapi, di balik semua alasan yang kelihatannya praktis itu, ada sisi gelap psikologisnya. Dr. Katarina Berger menyoroti kalau keharusan menyimpan rahasia dan menjalani hidup ganda ini jadi beban yang berat banget. Ini bikin mereka terus-terusan merasa bersalah, meskipun mereka coba meyakinkan diri kalau ini bukan hal yang salah. Nah, beban psikologis inilah yang membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling serius, dampak tersembunyi pada manusia. Disinilah fantasi digital dari kedua fenomena tadi bertemu langsung dengan konsekuensi dunia nyata yang sayangnya seringkali kejam. Ini bukan lagi teori ya, kita lihat aja kasus nyata dari Jepang ini. Ada seorang pria beristri yang bohong soal statusnya, terus pacaran sama orang lain. Akibatnya apa? Pasangannya ini menderita kerugian fisik dan psikologis yang serius. Dan akhirnya, kebohongannya kebongkar. Dia nggak bisa lari lagi. Pengadilan bahkan memerintahkan dia buat bayar ganti rugi yang besar.
Ini jadi pelajaran penting. Tapi ternyata bahayanya nggak selalu berakhir di ruang sidang. Untuk kasus-kasus yang lebih ekstrim, platform-platform ini justru bisa jadi ladang perburuan buat para predator. Ini adalah cara kerja predator yang terungkap dalam sebuah kasus di Malaysia dan Singapura. Ngeri banget. Pertama, dia pakai umpan janji-janji manis. Terus, dia jebak korbannya buat kirim foto atau video pribadi. Nah, setelah itu, konten pribadi itu dipakai buat memeras. Hasilnya, para korban mengalami trauma berat dan kerugian finansial yang luar biasa besar. Coba lihat angka ini. 185 ribu dolar Singapura. Sebanyak itu uang yang diperas cuma dari satu orang korban. Ini jadi pengingat yang menyakitkan kalau di balik layar, risikonya itu nyata dan bisa menghancurkan hidup seseorang. Nah, setelah melihat semua sisi gelap ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan. Sebagai orang yang hidup di era digital ini, gimana caranya kita bisa berjalan di area abu-abu yang penuh godaan dan ketidakjelasan ini? Mungkin di tengah semua kerumitan ini, jawabannya justru ada di sebuah aturan yang sangat-sangat sederhana. Ini semacam tes kejujuran buat diri sendiri. Kalau kamu merasa harus menyembunyikan sesuatu dari pasanganmu, ya kemungkinan besar itu adalah hal yang seharusnya nggak kamu lakukan dari awal. Sesimpel itu. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Semua aplikasi ini seolah-olah memberi kita pilihan yang gak ada habisnya. Tapi, di tengah lautan pilihan itu, pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab adalah, buat kita pribadi, apa sih arti kesetiaan di zaman sekarang? Terima kasih sudah menyimak.